Perkenalkan, nama saya Hana Irfani Fauzia dari Prodi PGSD kelas 2020B. NIM saya 200401140072. Di video kali ini saya mereview 3 pembahasan topik dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu memiliki 2 kata dasar. Yang pertama, identitas, yang kedua, nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional memiliki arti dekat dengan jati diri, ciri-ciri, atau karakteristik, perasaan atau keyakinan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, bangsa Indonesia akan mudah dikenali dan bangsa Indonesia akan bisa membedakan bangsa yang lain. Identitas nasional ditentukan oleh ideologi yang dianut untuk dijadikan pedoman, untuk berperilaku. Oke, selain itu sikap dan perilaku yang ditampilkan kepada Pancasila itu sebagai jati diri bangsa akan ditujukan kepada identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni di unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Oke, lanjut pembahasan yang kedua. Kita akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat 3 aspek. Yang pertama, politik, kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Oke, jadi kita akan membahas di politik dulu. Politik itu juga disebut dengan integrasi politik. Di dalam integrasi politik terdapat 2 dimensi. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Di dalam vertikal itu menyangkut elit dan massa, sedangkan yang horizontal itu menyangkut seperti suku, ras, umat beragama, dan golongan masyarakat. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang ekonomi atau yang disebut. Oke, jadi integrasi politik itu terdapat 2 dimensi. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Yang vertikal itu menyangkut elit dan massa, sedangkan yang horizontal itu menyangkut masalah teritorial, antar suku, umat beragama, dan masalah masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas integrasi ekonomi. Jadi di integrasi ekonomi itu penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya, semisal peraturan norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang integrasi sosial budaya. Yang kedua, kita akan membahas tentang integrasi ekonomi. Jadi penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran antar satu sama yang lain, misalnya peraturan norma dan prosedur dan pembuatan antara bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, kita akan membahas integrasi sosial budaya. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.